Ya. mau pindah kamar mana-mana gitu loh. Hanya gara-gara masalah kayak misalkan Iya, itu namanya tamu demanding kan biasanya. Oh, istilahnya tamu demanding baru tahu kita ya. Halo, ketemu lagi dengan Esa dan Wanita Bicara. Episode kali ini seperti biasa, seperti yang kemarin-kemarin juga, selalu menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa, hebat juga, dan cantik, muda, beda, dan berbahaya. Itu yang penting ya. Dan harapannya adalah bisa menginspirasi. Langsung aja saya perkenalkan, tamu Esa kali ini ada Mbak Keket. Halo. Halo, Mas. Namanya sih lengkapnya sebenarnya bukan Keket doang ya. Panjangnya siapa sih? Katarina Jessica. Tuh, Katerina Jessica. Akrabnya ya. Akrabnya Keket. Iya. Keket tuh kalau Jawa tuh kayak ular keket itu loh Kak. Iya. Kebanyakan kalau Katarina pasti ada itu, Catherine, Katarina gitu Keket kan. gitu ya. Tapi nama artis juga ada, Keket juga panggilannya. Iya, ada. Ya? Wow, oke. Dan dia adalah seorang MBM itu adalah Marketing Branding Manager. Sangar banget ya. Tepuk tangan dulu dong. Marketing Branding Manager. Istimewa banget. Apa sih kerjanya? MBM itu apa kerjanya? MBM sama sih kayak public relation ataupun markom di hotel. Jadi tapi bukan PR, beda sama PR. Tapi di sini kan ada brandingnya tuh. Jadi kita gimana pun caranya harus lebih fokus ke brandingnya. Kalau markom kan biasanya cuma markom aja PR. Betul, nah ini lebih ke branding. Oh, branding. Brandingnya kan lebih aktif kan kalau di unitnya kita, hotelnya kita. Ya, karena Mbak Keket ini dia di Haris Hotel Solo, termasuk pop juga wilayahmu juga. Ya, oh berarti ada dua. Pop, betul. Wow. Apa tuh? Misalkan kerjaan lu ngapain aja? Lebih tepatnya selain branding itu ngapain? Dengan brandingnya tuh ngapain? Brandingnya tuh ngapain? Contohnya apa? Brandingnya kayak model kita bikin event yang terkait dengan kesehatan. Ada sportnya juga. Jadi kan kita sering ada event bikin yoga, ke zumba atau lari kayak gitu. Nah pertanyaannya adalah, emang itu branding yang dipilih Haris tuh memang kayak gitu ya? Lebih ke health, sport and healthy ya? Betul, karena kan Haris sendiri temanya adalah healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Betul. Jadi makanan, minuman, activity pun yang berhubungan dengan healthy lifestyle. Nggak cuma buat tamu doang, tapi untuk staff kita juga ada internal. Jadi ada zumba, ada yoga sendiri, dan yang ngajarin juga dari staffnya kita. Oh serius? Iya. Oh bisa juga berarti? Iya ada. Oh, jadi teacher-teachernya dari teman-teman. Wah udah lama Kak di pekerjaan ini? Kalau di hotel sendiri udah hampir 10 tahun. Maksudnya di hotel tuh kamu yang sebelumnya malah melintang di hotel-hotel gitu? Udah sebelumnya di Jogja. Oh di Jogja, oke. Dari mulai di depan di FO juga udah pernah, di sales, di marketing. Itu pekerjaan pertama kamu emang dari hotel? Di hotel. Kamu sekolahnya perhotelan berarti? Betul. Oh, pantesan larinya ke situ ya? Betul, nggak sengaja sih sebenarnya. Loh kok nggak sengaja gimana maksudnya? Nggak sengaja, maksudnya dulu kan pengennya kayak ke kuliah komunikasi gitu awalnya. Oke, terus? Karena kan pengen kayak terjun ke entertain kayak gitu-gitu, lebih suka ngobrol kan sama orang. Benar. Kayak gitu. Nah terus tuh cuma adalah dari keluarga gitu yang kurang support ke arah sana. Jadi kayak lebih harus ke akuntansi, harus ke hukum, kan itu bukan passionnya ya kan. Benar. Terus akhirnya enggak apa namanya, enggak serius untuk masuk ke situ. Akhirnya ya udah kan. Sebentar, enggak serius tuh berarti kamu udah berusaha dulu, udah pernah masuk ke situ berarti? Enggak boleh. Oh kamu enggak boleh ya? Bolehnya di akuntansi sama di hukum yang bukan passionnya kan, karena terpaksa istilahnya. Nah terus kebetulan pengen nggak kuliah dulu nih, nganggur dulu nih karena. Oh berarti lulus SMA? SMA apa SMK? SMA. Karena bingung tadi itu. Bingung, pengen ke komunikasi. Kamu tapi berhenti? Awalnya berhenti setahun dulu, nanti kita nyoba lagi, tapi komunikasi udah diokein sama salah satu anggota keluarga lah, tapi bukan orang tua sih. Kalau orang tua kan dukung banget, terserah mau aku mau apa. Nah itu sama tante lah, nggak boleh nih nganggur. Terus habis itu yang buka itu tinggal perhotelan doang. Oke. Jadi perhotelan, terus ada yang amik yang lebih ke kayak gitu, terus sama ada sekretaris. Oke. Ya udah karena nggak suka terlalu teori ya, lebih ke lapangan. Ya udah akhirnya milihnya hotel dan ngelihatnya potensi ke depannya itu oke nih. Benar. Gitu kan, sebelum online ini mulai naik kan, itu kan hotel kan banyak banget hotel pariwisata. Benar, hotel dan pariwisata itu adalah salah satu ibaratnya apa ya? Salah satu pekerjaan yang menjamur Kak waktu itu Kak. Di Solo pun juga hotel bangun lagi gitu. Tapi dulu gak kebayang di Solo ya, karena asli Magelang. Magelang aslinya. Oh berarti sekolah itu di Magelang juga? Di Jogja. Oh. Di Jogja sekolah itu, terus akhirnya udah ke hotel terus. Hotel lulus waktu itu kerjaan pertama di mana?
Di Grand Cokro aku. Jadi apa itu? Di Jogja. Itu pertama di reception. Jadi benar-benar dari nol. Jadi kan dari kuliah itu ada program kayak on the job training kan, magang. Nah, magang di sana itu di front office. Jadi operator, terus reservasi. Terus akhirnya udah selesai magang 6 bulan, terus direkrut di sana. Oh, sekalian direkrut. Direkrut itu kan ada 2 alasan nih. Karena pertama sana butuh butuh orang SDM, yang kedua adalah karena pekerjaannya baik nih. Berarti magang itu punya peluang besar untuk diterima di tempat dia magang ya? Betul, kebetulan di hotel pertama itu dari mulai nol, dari anak training sampai jadi asisten MICE manager waktu itu di sana di satu properti. Padahal itu posisi masih magang ya? Udah setelah magang 6 bulan kan ambil itu tuh sertifikat tuh. Ambil sertifikat terus ditawarin mau kerja di sini enggak? Ya udah oke lah. Oke. Nyoba kan, ya udah oke. Di reception tuh kisaran kalau nggak salah 1,5 tahun. 1,5 tahun terus ya dilihat sama manajemen sama GM pasti. Juga terus ditawarin di PR. Oh, habis FO langsung PR. Langsung PR eksekutif di sana. Terus ada potensi lain nih anak suka jualan juga nih. Akhirnya ya udahlah ditawarin naik lagi tuh. Awalnya cuma kayak handle social event nih karena kebetulan sales dulunya itu pegang wedding, itu resign kan. Terus ya udahlah nge-upgrade orang dalam aja yang itu udah tahun berapa aja? Tahun berapa aja? 2019. Kalau training berarti itu setahun sebelum pandemi dong itu. Enggak capek. 2015 itu aku mulai di hotel. 2016 udah mulai di PR, terus jadi sales itu, terus habis itu out ke hotel yang lain. Jadi di hotel yang pertama kali pengalaman kamu bekerja itu kamu mulai dari FO ya, terus training FO, PR di hotel yang sama itu waktu itu. Terus asisten MICE manager karena handle MICE kan social event sama si wedding. Betul. Belajar itu. Terus saya itu pindah hotel di Jogja juga waktu itu. Di Jogja juga. Kebetulan kalau yang hotel Grand Cokro itu kan hotel bintang berapa itu? Bintang 4. Cuma dia kan lokal hotel ya, belum change kayak Archipelago atau Tauzia atau Accor kan. Terus akhirnya setelah dari situ pindah ke hotel satunya yang manajemennya by Archi. Archipelago. Tapi secara bintang? Bintang 3 plus. Oh gitu ya. Cuma kan dia hotelnya internasional. Skalanya kan lebih gede. Nah gitu. ini Esa sekaligus pengen ngasih ini nih, dapat pelajaran penting tentang perhotelan. Jadi hotel itu ada 2 jenis nih. Yang pertama adalah lokal hotel. Di mana manajemennya dia dipegang sendiri. Jadi owner langsung. Ada beberapa hotel yang dia sudah secara manajemen sudah join dengan di hotel internasional. Betul, Chains Hotel. Namanya Chains Hotel gitu. Iya. Oke. Itu secara prestis gimana? Kalau Chains kan lebih koneksinya lebih luas kan, di luar negeri pun ada. Gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika karir seorang staff di situ akan ada transfer di sana, lagi ada lowongan kan bisa dengan gampangnya. Gitu. Jadi itu keuntungannya ya. Iya. Di Chains Hotel ya. Jadi kan dulu mikirnya pertama di lokal terus pindah ke situ meskipun grade bintangnya di bawahnya sedikit, cuma kan kita dapat chance-nya itu yang sebelumnya lokal. Terus habis itu yang waktu kamu pindah yang Chains Hotel itu jadi apa? Marketing juga? Kalau dulu di situ asisten PR manager. Jadi pure PR aja. Pure PR aja itu selama, ngapain tugasnya tuh? Khusus PR aja. Jadi tapi karena backgroundnya udah sales nih, yaudah namanya perusahaan ya kan, daripada nge-hire orang banyak. Betul. Yaudah itu juga handle wedding sama social event. Udah terus aku di situ 3 tahun, lumayan lama. Kalau di sebelumnya 2 tahun, di situ 3 tahun. Ya. 1,5 tahun di PR itu yang urus wedding sama social event. Terus akhirnya dikasih tantangan nih sama direktur salesku dulu. Coba kita kasih segmen lain nih, ayo mau nggak belajar dikasih segmen lain, yang belum pernah lu kerjain sebelumnya. Iya, karena kan sebelumnya kalau di dunia sales cuma handle kayak social event atau wedding kan. Nah itu dari aku dikasih tantangan untuk megang segmen dulu pertama kali ada segmen bank. Banking. Berarti banking tuh sama instansi beda-beda lagi. Iya, jadi kan ada banking, ada BUMN, ada government, dan sesuai segmen corporate lah istilahnya kalau aku. Nah itu corporate. Jadi aku buktiin nih, jadi seluruh Jogja itu bank-bank itu udah aku ubek-ubek semuanya. Semuanya udah kenal dan sedikit demi sedikit udah masuk eventnya di hotel itu. Yaudah nih aku kasih IO.
Aku asih wedding juga, Betul. social event, terus BUMN. Jadi banyak segmennya, terus akhirnya dinaikin jabatan jadi sales manager. Itu di hotel yang sama, yang kedua tadi Hotel ya? yang sama. Jadi Oke. pure bener-bener sales. Oh, akhirnya pindah jalur sedikit jadi, lah ya. sedikit. Jadi udah nggak urus PR sama sekali. Jadi khusus sales manager aja. Jualan. Jualan dan Oke. kebetulan ya achieve terus kayak Wow. gitu. Istimewa loh ini. Terus habis berapa lama itu? Itu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oke, habis itu pindah lagi. Nah, udah tuh, itu kan aku resign tahun lalu kan. Terus Betul. baru kesini. Oh, I see. Jadi ketika aku udah jadi sales manager di sana di Neo Plus Awana dulu namanya. Neo Plus Awana. Oke. Sekarang kan sudah jadi Alana Malioboro. Oh, I see. Tahu. Jadi sekarang udah bintang 4. Jadi ketika dia bintang 4 lah, aku udah di sales manajernya, jadi ikut nge-rebranding. Oh, waktu itu ya. Karena kan kebetulan kamarnya banyak, terus venue-nya juga oke. Benar. Dia rebranding. Wow, menarik banget. Nanti kita akan lihat lagi perjalanan seperti apa. Tetapi seperti biasa, kalau kita saat ini kan ada di Haris Restonya nih Kak ya. Iya, di Haris Cafe. Nah, Haris Cafe-nya kita kayaknya nggak afdol kalau misalkan nggak ada minuman di meja kita. Makanya kita akan pesan dulu. Jadi jangan kemana-mana. Oke, balik lagi dan Kekat udah memesankan kita minuman yang istimewa, yang jelas healthy banget. Penasaran nggak seperti apa minumannya? Masukin Kak. Wah, ini dia. Warnanya udah Gila, ini pas banget ya, bajunya, minumannya, sepatunya, tempatnya. Gak janjian loh. Minumannya pun tadi juga. Bener. Ini apa nih Kak? baru. Ada stroberinya? Ini booster. Booster. Oke, apa itu booster itu? Orange. Oh, digabung combine jadinya kayak gini. Berarti ini warnanya ini alami dari buah-buahnya. Betul, kan, ya? Oke, kalau yang satu lagi ini apa nih? Kalau yang satunya ada Way Close. Alright, namanya asik-asik ya. Apa itu? Ini dari lime, Betul. ginger. Oke. Wow, lime, ginger sama timun. Imun banget ini ya. Cocok dengan suasana dingin kayak gini ya. Oke, terima kasih Mbak Septi, thank you ya. Yes, luar biasa. Oke, penasaran rasanya kayak gimana? Baru tahu. Dicoba dulu. Ternyata ginger tuh bukannya ini jahe itu ya? Iya, ini ada jahenya juga. Jadi ini lebih kayak buat penurun berat badan. Oh, gitu. Sesuai judulnya kan. Nah, kalau ini booster lebih ke imun karena ini kan ada lime juga kan untuk berat badan. Bener. Karena ada vitamin C-nya juga itu ya, Betul. Cobain ya. Silakan. Aku juga coba. Timunnya kerasa, gingernya ada, dan lime-nya juga kental banget juga. Rasanya ini kental juga Kak. Emang warnanya ini semua alami ya? Di sini nggak ada pewarna-pewarna tambahan. Betul. Jadi ini fresh. Fresh juice. Oke. Beda sama yang kalau di pop konsepnya sama pop beda ya? Iya, konsepnya beda kalau sama pop. Jadi kalau Haris itu lebih kayak ke healthy lifestyle kan. Jadi ada minumannya juga dan ada artinya juga, minumannya nggak cuma asal mix gitu. aja. Ini apa artinya kalau ini? Kalau ini kayak lebih ke imun gitu loh Mas. Kan booster namanya. Booster. Imun booster gitu. Carrot ada tadi si orange juga kan. Oh, I see. Iya. Ini berarti kamu harus menguasai semua ya kayak gitu ya? Lumayan. Minuman-minuman yang lagi dipromot apa gitu ngerti berarti ya? Kalau promo bulan ini apa emang ada? Kalau promo bulan ini cuma harganya 35.000 doang. Segini fresh untuk kelas juice. Hotel fresh juice kayak gini 35.000. 35.000 doang. Belum makanannya ya? Ada promo makanan juga? Promo makanan itu kita kan biasa kerjasama kayak Shopee atau yang lainnya, dan kita juga punya member Mas di sini. Member ini nanti diskonnya ini untuk makanan minuman bisa 10%. Wow, khusus lumayan. untuk ala carte. Khusus untuk ala carte. Ala carte dan dimakan di sini di tempat. Wow, ini juga bagian dari tugas kamu ya, makanan apa di branding gitu tuh? Iya betul. Wow. Tapi nggak semuanya semenu itu ngerti sih. Kan banyak banget ya kan. Banyak. Jadi yang cuma signaturnya aja sih. Oke. Baik, Kat, ini sebelum kita ngobrolin lebih jauh lagi tentang ini, aku lebih tertarik lagi tadi yang ke riwayat perjalanan hidupmu. Begitu kamu udah keluar dari sana, langsung diterima di sini. Sebenarnya kesini pun iseng ceritanya. Iseng lagi. Iseng. Hidup lu penuh keisengan ya. Istimewa ini loh. Jadi ceritanya adalah suami saya, suami aku itu kan orang Solo kan. Betul. Jadi sebenarnya sebelum dia orang hotel juga? Enggak, orang bank. Oh, beda. Karena kamu tadi corporate tadi ya. Iya. terus. Nah, sebelum nikah dulu kan iseng di sini ada lowongan kan. Dia pun nggak tahu aku kerja di
berterima di sini sebelumnya. Jadi kayak surprise aja. Ketika berarti memang ini jalannya buat satu kota. Jadi enggak LDR gitu kan. Ya udah ketika enggak jodohnya kerja di sini ya udah. Ternyata keterima terus aku baru info dia. Jadi keterima duluan baru kamu info dia? Iya. Salah satu elemen surprise elemennya. Iya, ya? Aku pun interview ke sini juga naik KRL itu. Dia nggak tahu? Pramex itu dulu ya, Pramex ya? Iya bener, Pramex. Nggak tahu berarti dia? Nggak tahu. Jadi langsung ke sini terus langsung balik lagi. Gitu. Terus akhirnya ternyata keterima ya udah. Dan asal tahu aja teman-teman bahwa Keket ini adalah pengantin baru loh. Tepuk tangan lagi dong. Selamat ya Ket ya. Pengantin baru. Berarti udah berapa bulan ini? 3. Baru 3 bulan. Jadi saat deket tuh hawanya tuh kayak hot banget. Pengantin baru. Iya. Ketemunya di mana, di Jogja? Kan sebelumnya kamu kerja di sana? Itu cerita yang oke banget itu sampai malam nanti. Intinya itu adalah nggak kenal sebenarnya orang asing. Dan gitu aku ya? belum pacaran setahun sama dia. Baru kenal pun cuma setahun. Langsung jadi gitu ya? Tapi cerita ya. Nah, kalau soal cerita cinta ini kan menarik juga nih, Kat ya. Sebenarnya gini, Kat. Kamu ngutamain sebelum merit ya. Dulu tuh kamu ngutamain karir dulu atau emang relationship gitu? Kalau dulu karir. Gitu. Karena pikirannya masih yang habis ini istilahnya aku punya prinsip ya. Aku harus jadi wanita yang punya segalanya dulu. Jadi ketika segalanya maksudnya enggak yang gimana maksudnya harus punya karir dulu, punya penghasilan lah, bisa nyari duit sendiri, mandiri lah. Betul, karena dari dulu emang sendiri kan. Itu aku harus jadi orang dulu nih. Kalau nanti suamiku memang dia orang juga punya penghasilan sendiri dan kayak gitu, ya itu mungkin bonus ya. Iya, benar. Gitu. Jadi makanya dulu itu memang fokus kerja banget sampai teman-teman juga bilang lagi kerja terus kayak gitu. Jadi kamu bisa dikatakan termasuk tipikal wanita yang workaholic ya, masuk kategori itu. Iya, apalagi kalau di sales itu kan bener-bener yang 25 jam bisa dikatakan. Jam 1, jam 2 ditelepon sama hotel sama tamu dan langsung fast respon. Iya sih, dan maksudku gini loh, Kat. Aku sedikit banyak kan teman-teman hotel ada banyak juga ya. Artinya bahwa kerja di hotel itu sebenarnya kan effortnya gede banget ya. Karena satu hampir apalagi orang-orang sales ataupun sama yang kamu lakukan itu kan kayak nggak ada hari libur kesannya tuh ya. Pokoknya setiap kali ada event, padahal event tuh kan sering kan bukan di weekdays, tapi justru di weekendnya. Itu kamu udah standby gitu ya? Iya, jadi memang kalau orang yang mau terjun ke dunia hotel memang harus konsekuensinya kayak gitu. Jadi ketika libur, kalau mungkin profesionalnya dan loyalitasnya sih di situ. Jadi kayak aku bikin di hari ada yoga, ada zumba, yang kegiatan launching itu yang weekend itu ya sudah, itu nggak ada ganti apa-apa. Jadi itu ada loyalitas. Jadi emang itu resikonya jadi perhotelan. Gitu. Dan tuh suami udah paham banget ya sekarang. Udah paham. Tapi dulu awal-awalnya apa nggak penyesuaian kayak gitu? Secara kan dia pekerjaannya berbeda nih, dia dunia perbankan dan kamu perhotelan. Perbankan pun memang kalau untuk teman-teman di marketing, karena aku juga pernah di bank juga, itu juga memang sama aja. Artinya kadang-kadang ada acara yang di luar jam kantor juga sampai malam untuk prospek-prospek lah kayak gitu. Nah itu gimana? Ada perselisihan nggak atau apa ya? Awalnya penyesuaiannya itu gimana? So far sih suamiku tuh orang yang kesabaran kayak sabar banget orangnya. Jadi istrinya mau ini juga selalu oke aja. Support kayak contoh aku ada incas sebentar kayak yoga atau di weekend dia nemenin dan ikut nemenin. Paling kan kalau kayak gitu kan sekitar paling lama kan 3 jam. Ya dia nemenin gitu. 3 jam ya. 3 jam itu buat cowok lama lah itu loh ya. Ya itu selain itu juga kalau mamanya ke salon atau nail art atau apa gitu dia nemenin. Nemenin juga? Nemenin. Wow, itu salah satu poin kenapa kamu cinta sama dia kan? Iya, dia sabar sih daripada aku. Kelihatan kan? Oke, Kat, dari tadi kita kan minum-minum doang nih. Aku udah hampir habis separuh. Oh iya, aku udah. Ini kode sebenarnya sih. Oh ya, oke baik. Udah siapin, ini promo kita. Promo juga di bulan ini. Promo kita di bulan ini. Sebenarnya dari bulan lalu cuma ambience-nya oke. Betul. Kita ada promo Pukis Adik nanti. Di hotel ada Pukis Adik. Kita pengen Pukis ala hotel lah. Nah, ini dia. Bedanya apa sih Pukis di pinggir jalan sama Pukis ala hotel? Oke. Silakan. Mbak Septi. Oke, Mbak Septi. Bisa dimasukin. Wow, seperti ini. Iya, jadi ini nama promonya Pukis Adik. Jadi macam-macam untuk
variasi rasanya. Nah, yang membedakan nih sama yang di luar sana, Iya, betul. ini dia ingredientsnya bahannya premium. Oh, misalkan taruhlah ini mesesnya. Iya, dan si telurnya serta menteganya di dalam kan, tepungnya juga Bahannya beda ya? bahannya. Nanti kalau Mas Esa rasain pasti beda. Oke, jadi ini varian rasanya ada Varian ini rasanya ya? ini ada macam-macam, tapi kalau mau pesen 1 variasi atau 3 itu juga oke. Oh, gitu? Jadi by request. Jadi kita fresh bikinnya. Jadi nggak standby di. Biasanya kan gitu kalau udah jadi kan gitu. Iya. Yang kan nggak fresh. Yang belum pernah aku rasain adalah pukis tapi pakai abon. Oh, belum ya? Belum Kan pernah. kalau keju aman lah. Iya, keju sering coklat, ya oke, maca. Maca ini juga jarang sih, nggak semua jarang, ya? ada gitu. Paling rata-rata strawberry atau coklat. Ya, atau yang Jepang-Jepang tuh apa tuh? Teriyaki kan kayak gitu nih. Yang abon tak cobain ya? Iya, boleh. Silakan dicoba dulu. Oke, teman-teman sabar, masih banyak ya. Jangan khawatir, kalian juga nyicipin ntar. Gimana? Ya, ono rego, ono rupo, bedor gane, bedor rasane. Oke, ini masuk banget nih. Ya kan, jadi pertama kali aku take promo ini dan nyobain kan. Biasanya kalau take promo kan dari segi marketing sama si sales kan pasti cobakan apa yang mau dijual. Itu kerasa. Betul. Jadi salah satu yang tak rasain di Haris ini adalah kalian tuh yang namanya tidak menutup diri dengan namanya kritik. Kayak chefmu itu, biasanya dia kalau aku udah tes makanan di sini, dia langsung WA, Mas ada masukan apa nih? Gitu. Kurang dan aku bilang sama dia dan didengerin. Kadang-kadang nggak peduli nih kayak yang lain kadang-kadang ya bukan mengadres seperti yang lain enggak, cuman kan mungkin punya cara sendiri-sendiri ya. Tetapi kalau yang gitu kan. Iya, kalau yang di sini tuh di Haris tuh dia ada kepedulian untuk nanyain. Habis dimakan tadi, Mas ada masukan apa nih? Kayak gitu. Dan itu gak banyak yang ngelakuin kayak gitu. Iya, karena itu penting kan buat kedepannya kita. Oh, pasti. Karena kan yang ngerasain kan konsumen ya. Betul. Gitu Jess ya. Oke, baik. Jess, sebelum aku ngabisin daripada nanti aku sering gak ngobrol sama kamu. Iya. Jangan dimakan ya, ini buat aku aja ya. Paling aku 2 nanti, oke? Taruh di sini dulu. Jess, beratnya di pekerjaan kamu nih apa sih? Beratnya malah justru kerjaan di kita itu kan lebih kayak ke lapangan dan apa yang kita pikirin. Jadi enggak disetir harus ini itu. Jadi harus ngikutin tren nih, gimana caranya muter otak. Itu kita bikin apa dan enggak boleh diem. Jadi istilahnya kita punya moto lah di Haris itu intinya nggak boleh diem, jadi harus berisik terus, harus ada event terus. Mau bikin apa seenggaknya sebulan sekali atau apa yang bikin orang itu tambah kenal gitu kan. Lebih kayak ke kekuatan sosial media juga. Oke. Gitu. Berarti besok itu kan udah mau lebaran, kamu udah mikirin dari sekarang dong berarti ya, mau ngapain nih puasa, mau ngapain gitu udah ada ya? Udah. Dan udah siap juga programnya? Udah. Wow. Jadi kebetulan tadi sebelum Mas Esa kesini kita udah koordinasi meeting sama teman-teman manajemen operasional, SOD-nya, manajernya, kita mau bikin ini itu dan kita brainstorming bareng sih biasanya ada. Nggak cuma satu orang yang mikirin konsep, jadi dari as a team lah ya. As a team, jadi ditanyain pendapatnya kalau ini gimana, langsung besok eksekusi kita update ke Bapak GM, Pak Erwin, terus nanti ketika Bapak oke ya udah kita tinggal eksekusi. Wow, sebenarnya berarti kalau ada yang nanya pekerjaan kayak kamu tuh berat nggak sih? Gitu jawabnya gimana? Kalau di bawah Evan sih nggak berat sih. Oke. Dan sejauh ini kamu Evan aja ya? Evan aja sih, karena nggak ada terlalu yang kesulitan banget. Karena cocok kan itu ya? tadi. Kamu merasa cocok ya dengan pekerjaan sekarang ini? Iya. Ini yang kamu Iya. Oh, isi. Jadi yang kerjaannya nggak monoton itu aja. Bener, dan ya kamu kan? ketemu banyak orang dengan banyak karakter aja sih. Oke. Bisa kerja sama ini, partnership ini itu kan. Oke. Bangun relasi lah. Ini kita segmen kedua udah cukup belum nih? Masih ada waktu nggak segmen kedua? Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Oke, kita kalau enggak, tadi kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol, makan juga udah dikeluarin juga. Nanti Esa pengen nanya-nanya lagi sebenarnya Jess tentang pengalaman-pengalaman Keket ini, yang pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang unforgettable. Pasti ada lah, kan ketemu banyak orang tuh pasti kan punya banyak cerita, punya banyak story yang mungkin ada yang menyebalkan bahkan kan kayak gitu. Artinya biar nanti yang lihat orang yang mungkin pengen profesi yang sama kayak kamu kan, itu ada bayangan itu. Oh, ternyata yang dihadapin tuh kayak gini. Oh, ternyata tantangannya tuh seperti ini ya. Tapi nanti di segmen 3 aja deh ya. Jadi yang kemana-mana, kita akan balik lagi.
Oke, karena Esa udah ngabisin satu pokis. Tadi sebenarnya break tuh biar aku nggak serot aja sih, Kat. Tahu ya, Kat ya? Tahu. Nggak nahan soalnya, rasanya benar-benar enak, teman-teman. Oke, Kat, aku tadi penasaran. Dari sepanjang perjalanan karir kamu kan pasti kamu nemuin banyak orang. Pertanyaannya adalah, nggak semua customer atau klien atau relasi itu kan menyenangkan. Nah, lu ada cerita atau pengalaman yang unik yang kayaknya lu memorable banget sehingga ini kayaknya pantas nih untuk jadi inspirasi nih, cerita apa misalkan yang kayak gitu, cerita yang unik-unik kayak gitu, yang menyebalkan boleh deh. Cerita unik saking banyaknya Kak ya. Yang paling berarti kalau saking banyak. Yang paling aku sukain nih ya, contoh nih kayak kan jadi di posisiku sekarang itu kan lebih kayak ke media, terus mungkin kayak welcoming artis-artis. Iya. Itu lebih ininya. Dulu di Jogja itu sering karena aku juga selain pegang media juga production house juga. Sama Mas Hanung kenal juga sama artis-artisnya. Jadi kayak gimana ya, ketemu sama mereka juga ngobrol tuh ya kayak biasa gitu. Jadi kan pengalamannya lumayan oke gitu kan. Bener. Oke, gitu itu menyenangkan ketemu dengan seleb-seleb gitu ya. Terus ternyata nggak ada jarak gitu loh, kayak yang ya udah kayak temen aja, akrabnya cepet aja. Jadi nggak kayak yang udah artis banget nih ini, kayaknya kita manusia biasa gitu. Ya. Walaupun nggak memungkiri kan, artinya memang ada beberapa artis yang memang memposisikan dirinya as a star banget. Gitu kan ada juga kan. Ngalamin juga kayak gitu. Ngalamin. Siapa sih itu artisnya, sini bilang. Ada sih. Apa tuh yang nyebelin, Yang nyebelinnya mungkin kayak waktu di sales sih, terbanyak di sales sih biasanya ketemu tamu-tamu yang demanding. Gimana tuh? Demanding tuh dalam artinya si tamu ini sukanya mintanya aneh-aneh gitu loh. Yang lebih gitu ya? Mintanya ujung-ujungnya minta ganti voucher kamar. Ganti voucher kamar? Ini. Jadi contoh kayak sedikit nih kesalahan ya kan, karena biasa ya kan kalau namanya operasional, servis juga. Jadi contoh si kamar mandinya agak kotor nih, mau pindah kamar ini kayak jadi kayak semana-mana gitu loh tamunya. Terus hanya gara-gara masalah kayak misalkan kamar kotor kan gitu. itu namanya tamu demanding kan biasanya. Istilahnya tamu demanding baru tahu kita ya. Bahasanya kita. Kalau bahasa awamnya tamu rewel ya. Iya. Tamu bawel ya. Tamu bawel. Tapi kan tamu beda-beda kan, ada yang baik, ada yang ya memang jenis tamunya kayak gitu dan semena-mena kalau minta permintaan maaf kan kayak gitu. Dan hal kecil tuh bisa nanti melebar kemana-mana. Jadi kayak makanan breakfastnya ini kurang variasi, jadi kayak banyak komen-komennya yang negatif gitu loh. Yang paling parah apa tuh? Kasus apa yang paling parah? Kalau yang paling parah sih saking demandingnya tuh dia yang ribet tuh yang seperti apa misalnya? Paling parahnya dulu pernah, tapi komennya apa ya, cuma dia masalahnya yang paling parah tuh dia membesar-besarkan itu di Google review. Wow, itu kan seluruh dunia lihat kan. Impactnya kan ke hotel, padahal nggak selebay itu ceritanya. Gitu ya? Ya gitu-gitu sih yang paling nyebelin. Kalau sejauh ini kalau kayak sama media gitu nggak ada nyebelinnya sih, fine aja sih. Ya karena orang media kan pasti udah ngerti lah ya. Esa juga salah satu media juga sebenarnya dulu. Sekarang bikin media jadi sendiri. Jadi kebanyakan ya tamu-tamu yang kayak gitu sih. Tapi pernah nggak lu nemuin tamu yang genit? Dalam tanda kutip. So far sampai sekarang enggak. Serius? Enggak pernah. Malah jadi temen. Gitu ya? Jadi temen yang contoh nih, tamu dulu ada sih tamuku dari suatu bank. Ya emang dia laki-laki, cuma dia tuh kayak memperlakukan aku tuh kayak adiknya yang bener-bener yang dijaga, yang kalau ulang tahun dikasih kado kayak gitu. Jadi tapi sampai sekarang tuh memang seperti itu. Jadi baik relasinya. Jadi enggak ada yang genit gitu. Sampai saat ini belum pernah ada ya. Karena berarti mungkin kamu terselamatkan. Iya, karena mungkin kayak kita mau yang genit itu kan karena pembawaan dari si salesnya. Aku setuju. Jadi dari individunya itu sendiri. Jadi orang akan menilai kan. Iya. Kayaknya enggak nih, kayaknya bisa nih kan kayak gitu-gitu dalam tanda kutip sih ya. Iya. Kan di sebelumnya juga hotel yang aku kerja itu kan hotel konven ya, bukan yang sekarang pakai bebas pakai kita pakai ini sporty casual banget ya. Casual. Dulu kan pakai rok pendek gitu-gitu, pakai heels tinggi, itu pun juga nggak ada tuh yang gede sama sekali. Karena emang kamu udah branding dari awal, kamu ya profesional bekerja. Ya profesional kerja aja. Jadi nggak ini.
terutama kalau dulu kan biasanya kalau yang suka kayak gitu mungkin kayak segmen model kayak travel agent, orang-orang agent gitu kan, IO gitu kan biasanya. Iya. Itu enggak sih. Masuk akal. Impianmu yang belum kamu sampaikan apa nih, Kat? Impian ada nggak? Impianku punya hotel sendiri mungkin. Oh, kalau impianku jadi pengusaha sih. Wah, malah gak perhotelan atau pengusaha perhotelan? Enggak. Oh, serius kan? Enggak, serius. Loh, kamu aktivitas memang hanya di hotel doang atau ada bisnis lain nih? Enggak, sebenarnya belum. Cuma pengennya ke situ. Suami pun juga kayak gitu. Ya, jadi lah ya. Kalau dulu waktu single nih, pengennya kan karirnya tambah tinggi. Jadi intinya kan aku juga orang yang cukup ambis kan kalau kerjaan gitu. Nggak mau kalah sama yang lainnya. Okay, nah gitu. Cuma sekarang ketika berkeluarga ya sudah pengennya tuh sebenarnya enggak kerja di yang terikat sama gaji bulanan intinya kayak gitu. Ikut orang lah. Iya, pengen punya kerjaan sendiri gitu ya. Ya kita doakan mudah-mudahan Kat itu nanti kesampaian dalam waktu dekat. Iya, ya. Amin. Tetapi juga sayang ya karena potensi kayak kamu ini kan masih sangat-sangat dibutuhkan di beberapa hotel. Enggak secepat itu juga sih masih nanti Bapak tahu terus ini. Iya. Oke, sebelum kita akhiri, Kat, ini kan seperti kita bilang di awal tadi bahwa harapan kita channel kita bisa menginspiring orang-orang. Betul. Apa yang pengen lu sampein untuk wanita-wanita muda yang berkarir seperti kamu juga nih khususnya? Oke, yang mau tak sampaikan ke semuanya juga, kalau kita wanita tuh jangan intinya bergantung sama pria. Mantap. Jadi harus membentuk diri dulu. Betul. Jadi pengen apa, kamu pengen punya mobil, pengen punya motor, pengen punya harta, itu kamu harus ini sendiri. Jadi kalau seandainya nih kamu udah punya pasangan dan pasanganmu itu kan kerja semua. Seandainya pasanganmu itu amit-amitnya bangkrut atau lagi down, kamu bisa untuk ya mengcover lah. Mengcover. Jadi bener-bener nggak langsung down semua kan, kita masih bisa untuk cover itu. Benar. Dan gitu seandainya ternyata pasangannya Kat udah bisa cari uang, punya uang lebih, itu bonus anggapannya ya. Iya, bonus. Tapi setidaknya tidak ada istilah jaga kehilangan. Iya, betul. Dan untuk para laki-laki saya juga pesan, carilah wanita-wanita yang karakter kayak dia ini ya. Jadi enak, udah kerja, udah mapan sendiri. Iya. Jadi padahal kan istilahnya ya bukannya nggak butuh laki-laki atau apa, cuma memang kita ya udah mandiri duluan. Iya. Memang dari awal kebentuknya gitu sih. Betul. Kat, terima kasih udah bersedia bercerita tentang perjalanan cerita hidupnya Kat, dan kita berharap emang apa yang Kat ceritain bisa menginspiring wanita-wanita sana khususnya di Esa dan Wanita Bicara. Dan kalian bisa juga untuk mendukung atau mensupport channel kita untuk tetap berjalan dengan cara mensubscribe, memberikan komen ya, kira-kira apa gitu, bolehlah kamu tuangkan aja semua di komen. Syukur-syukur kamu nge-like, apalagi nge-share ke teman-teman kamu biar semuanya terinspirasi banyak orangnya gitu ya. Dan Esa pengen ucapin terima kasih atas tempatnya yang luar biasa. Sama-sama. Hari semakin laris, manis, makanannya makin disukai banyak orang juga. Ya. Jangan lupa kalau ada program-program apa, Esa dikabarin. Pasti. Selalu ya Kat ya. Oke, thank you Kat sekali lagi. Sama-sama. Siapa kira-kira tamu Esa di episode berikutnya? Tunggu terus channel Esa dan Wanita Bicara. Bye-bye. Sampai ketemu.